Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, sampai pada puasa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya tanpa suatu halangan apapun. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan, bulan penuh pengampunan telah tiba, di mana umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Namun tidak hanya ibadah puasa, melainkan ibadah-ibadah yang lainnya jika ditunaikan dengan hati yang tulus, niat yang ikhlas mengharap ridha Allah, akan mendatangkan pahala yang sangat berlimpah. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ampunan, keberkahan, dan kerahmatan yang besar agungnya. Menurut para alim ulama, puasa dibagi menjadi 3 fase, yakni awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'atqu minan nar. Yakni yang pertama yaumur rahmah, dan yang kedua yaumul maghfirah, dan yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Kali ini saya akan membahas tentang 10 hari pertama di bulan Ramadan, yakni Yaumur Rahmah. Apa yang dimaksud Yaumur Rahmah dan apa keutamaan Yaumur Rahmah? Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat bagi hambanya yang ikhlas dan bagi hambanya yang tulus niat karena Allah taala menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Untuk menyambut pintu rahmat yang dibuka lebar itu, alangkah baiknya umat Islam mengamalkan amalan-amalan kebaikan dengan tujuan agar ibadah puasa menjadi maksimal. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun beberapa amalan-amalan yang bisa dilaksanakan pada 10 hari Yaumur Rahmah di bulan Ramadan, yakni yang pertama adalah ibadah sunnah. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, hendaknya jangan berdiam saja. Meski ada yang mengatakan bahwa tidur adalah sebagian dari ibadah di bulan puasa, namun jangan sampai tidur itu menjadi sebuah alasan untuk kita tidak melakukan perbuatan amal kebaikan yang lebih bermanfaat. Salah satu amalan yang sederhana namun pahalanya sangat berlimpah adalah sholat sunnah sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rokaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha." Rawahu Muslim. Yang artinya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kedua adalah tilawah Quran. Hendaklah kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya diturunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Quran surat Al-Qadr ayat 1. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, alangkah baiknya jika kita pada 10 hari pertama bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan membaca Al-Quran pahalanya sangat berlimpah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu,
Membaca Al-Quran dapat mendatangkan ketenangan hati dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah amalan sholat berjamaah. Pahala orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah itu sangat berlimpah, terutama pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Keadaan sekarang di masa pandemi ini, sedikit orang yang menjalankan sholat berjamaah di masjid. Meskipun keadaan kadang tidak menentu, kita harus tetap menjalankan ibadah wajib maupun ibadah sunnah agar ibadah puasa kita menjadi berkualitas. Amalan yang terakhir adalah berbanyaklah berzikir dan berdoa. Berzikir berasal dari bahasa Arab yang artinya mengingat. Zikir adalah ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tempatnya, selama tempat itu dalam keadaan suci. Zikir adalah mengingat Allah, dan barang siapa ingin mengingatnya, maka perbanyaklah berzikir. Hati yang senantiasa berzikir akan terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, yakni mengharap ridho Allah dan pengampunan dosa-dosa darinya. Kita lakukan ibadah dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ma taqaddama min dzambihi." Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman dan niat yang tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pada 10 hari pertama bulan Ramadan ini untuk melakukan amal kebaikan dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang bermanfaat dan meninggalkan larangan-larangannya. Sekian dari saya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.